bisa menyebut nama pelukis ini. Siapa namanya? Antrios kan? Ya. Kan kau bisa menyebut namanya atau sudahlah. Mau nonton apa kita malam ini? Sesekali kita nonton film yang bermutu dong. Musuh. Sudah jam 8:05, maaf, sudah terlambat. Memang keterlaluan sih, Pak. Selalu saya terlambat. Apa sih kerjanya? Kan memang dia seperti ini. Oh iya. Kau mau bilang apa tadi? Kau mau mengatakan aku menyebut seniman seperti apa? Enggak. Aku hampir saja mau mengatakan sesuatu yang tolol. Katakan saja, Pak. Katakanlah. Enggak, Sirgi. Katakan saja. Kamu menyebut seniman itu adalah sebuah entitas yang tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Menurutmu seniman itu semacam dewa? Memang bagiku dia dewa. Kau pikir aku mau menghambur uangku sekedar manusia biasa? Tentu saja tidak. Mas, seminggu yang lalu aku pergi ke museum seni kontemporer. Kau tahu ada berapa antrios di sana? 3 antrios di museum seni kontemporer. Mencengangkan. Dan punya aku tak kalah bagusnya. Lukisanmu bagus ini. Ngomong-ngomong, kalau Ipan belum datang juga dalam waktu 5 menit, kita pergi saja. Aku kenal restoran khas Lyon yang enak. Kenapa kamu jadi marah-marah? Aku nggak marah-marah. Kamu marah-marah. Aku nggak marah-marah, Pak. Ya, aku marah-marah. Aku marah-marah karena tidak tahu melihat sikap pengalahmu itu. Tidak mampu menghadapi pertentangan. Sebenarnya aku kan yang membuatmu jengkel. Dan kau terus mencari kambing hitam, yaitu Ipan. Benar, Pak. Kau merendahkanku, Pak. Emang kenapa aku harus jengkel, ha? Kenapa aku harus jengkel? Aku tidak jengkel. Dia menjengkelkanku. Itu benar. Ia menjengkelkan. Ada bicara yang sok lembut itu. Senyum penuh maklum yang tersembunyi di balik setiap kata. Kesannya ia memaksakan diri untuk tetap ramah-ramah. Sekali-sekali tak perlu beramah-ramah. Sekali-sekali tak perlu beramah-ramah, sobat. Apakah karena Antrios? Antrios yang menghadirkan kekakuan di antara kami. Pembelian Antrios yang tidak mendapat restunya. Tapi masa bodoh dengan restunya? Masa bodoh dengan restumu, Mak? Mungkinkah karena Antrios? Karena dia membeli Antrios. Kekakuan ini sudah lama muncul. Tepatnya pada saat dia mengatakan kata dekonstruksi untuk mengomentari karya seni. Bukan kata dekonstruksi yang membuatku benci, tetapi lebih pada cara pengucapannya, cara penyampaiannya, tanpa sedikit pun nada humor, tanpa sedikit pun jarak. Saat itu seharusnya aku langsung menghajar mukanya. Sementara dia terkapar di lantai. Dan kamu sedih. Sahabat macam apa kamu yang tidak mau mengakui bahwa sahabat itu bisa lebih tinggi? Restoran Lyon kamu bilang? Agak berlemak kan? Kamu yakin? Ya. Di dramatis ada jalan keluar dramatis. Jam 8:12. Ya, jadi dramatis. Kedua ibu tiri menghendaki namanya dicantumkan di undangan. Catherine sangat sayang pada ibu tirinya yang sudah membesarkannya. Ia bersikeras untuk mencantumkan namanya di samping nama ayahnya. Dan karena ibu kandungnya sudah meninggal, normal kalau misalnya dia tidak mampu membayangkan, namanya dicantumkan di samping nama ayahnya. Dan aku benci dengan ibu tiriku. Gak ada ceritanya ibu tiriku tercantum dalam undangan di samping nama ayahku. Dan Catherine ingin supaya nama ibu tirinya dicantumkan, tapi ayahku lain, jadi ini mustahil. Aku usul bahwa kedua ibu tiri tidak usah dicantumkan. Kita bukan anak kecil lagi, kita bisa mengundang sendiri. Catherine malah mengamuk, bilang bahwa ini merupakan tamparan bagi orang tuanya yang sudah membesarkannya, bahkan sudah memberikan biaya perkawinan. Lalu aku telepon bukan karena aku setuju, tapi karena aku capek. Halo Mama.
Mama, kami sudah berusaha sekeras mungkin, tapi nggak bisa lain bahwa Ivan harus dicantumkan. Kalau Ivan dicantumkan, aku nggak mau. Mama, masih ada yang lebih baik daripada itu. Apa? Kau mau menjadikan aku seperti ban serap? Aku nggak bilang bahwa Mama ban serap. Itu tadi kau bilang bahwa semua sudah diatur dan semuanya ada yang lebih baik. Berarti kau tidak membutuhkan aku lagi. Mama, aku harus menelpon lagi teman-temanku. Tag, ditutup. Catherine di samping itu tanya, apa katanya? Sudah aku bilang bahwa dia tidak mau dicantumkan bersama Yvonne, wajar. Bukan begitu, apa katanya? Nggak ada, apa katanya? Nggak ada. Bilang pada ibumu, kalau ingin mencantumkan kedua anaknya, harus mengesampingkan dulu harga diri. Pergi sana, telepon lagi ibumu. Mama. Ivan, sudah aku bilang kau jangan memaksa aku seperti Madam Romeo. Aku tidak mau melihat nama Ivan tercantum dan berdiri tegak di samping nama ayahmu. Sedangkan aku masih banyak yang harus kau pelajari dalam hidup ini. Pergi sana, pergi menemui teman-temanmu. Terus ya sudah. Aku taruh telepon, ribut sebentar dengan Catherine, sebentar karena sudah terlambat. Kenapa kamu mau dirongrong oleh ibu itu? Kenapa aku mau dirongrong, Mak? Aku nggak ngerti, mereka semua sinti. kau kelihatan kurus, Van. Saja turun 4 kilo aja. Apa ini? Hidup bahagia? Ini yang aku butuhkan. Apa isinya, Mak? Mahakarya. Dia belum baca. Ya, tapi Siti bilang itu tadi mahakarya. Aku bilang mahakarya karena memang mahakarya. Ya, mahakarya. Itu mahakarya. Kenapa kamu jadi marah-marah? Kau katakan itu dengan nada mengejek, Mak. Sama sekali tidak. Ya, mahakarya. Tapi aku ingat betul kamu tadi tambahkan kata modern. Ya. Modernisme. Terus? Seolah-olah tidak ada kata lain selain kata modernisme. Jadi gara-gara terus tadi. Kalau kalian berantem enggak sudah. Sesuatu yang luar biasa, kan? Jika karya yang ditulis sampai 2000 tahun yang lalu masih tetap aktual. Itu kan namanya karya klasik. Hanya masalah kata. Jadi mau apa kita nonton sudah terlambat, sorry. Mau makan, Mak? Mau makan Sergei? Siti bilang kamu menyukai lukisannya. Iya, aku menyukai lukisannya. Kenapa? Dia suka. Dia suka. Kau nggak suka, aku tahu, Mak. Enggak, aku pengen makan malah. Jadi tahu restoran dia udah Ya kalau menurutmu agak berlemah. Kita ke tempat lain saja. Aku mau coba. Kita ke sana kalau kalian berdua mau. Kalau enggak kita nggak ke sana. Van, kau mau makan di restoran khas Leon. Aku ikut apa kata kalian sajalah. Kamu selalu ikut apa kata orang. Kamu selalu ikut apa kata Kalian orang. ini berdua kenangin apa sih? Benar-benar aneh. Ya benar, kau harus lihat sendirian. Dengerin. Kalau kalian berdua cari kambing hitam, aku pulang sudah cukup ya, Pan. Humor sedikit, Pan. Apa tuh humor sedikit? Humor sedikit apa yang lucu, Mak? Humor sedikit, Pak. Menurut kamu itu kurang rasa humor kan belakangan. Coba perhatikan aku. Apa maksudmu? Menurutmu aku juga kurang rasa humor kan belakangan ini. Oh iya, Mak, udah cukup. Karena aku tidak lapar. Kalian berdua benar-benar menyebalkan. Van, kau mau dengar pendapatku tentang masalahmu dengan ibu-ibu itu? Katakan. Menurutku yang paling histeris dari mereka adalah Catherine. Jelas. Dan kalau dari sekarang kau terus membiarkan hidupmu direcoki oleh ibu-ibu itu, maka masa depanmu bakal mengerikan. Bisa apa? Batalkan. Batalkan perkawinan maksudnya. Dia benar, batalkan. Gak bisa kalian sinting. Kenapa? Kenapa? Mak, gak bisa, Mak. Semua sudah diatur. Lagian aku baru 1 bulan terjun di bisnis kertas. Apa hubungannya, Pak? Mak, usaha itu milik pamannya, Mak. Yang sebenarnya tidak butuh pegawai baru, apalagi orang yang hanya tahu di bidang kertas. Lakukan apa yang kau mau, sobat. Yang jelas aku sudah sampaikan pendapat. Maaf, Sergei, tanpa bermaksud menyinggungmu. Kau bukan orang yang cocok untuk memberikan nasihat tentang perkawinan. Dalam bidang ini, hidupmu kurang berhasil. Dia benar. Justru itu. Aku nggak bisa membatalkan perkawinan dengan Catherine. Catherine memang histeris, tapi dia memiliki sifat-sifat yang baik sehingga mau menikah dengan orang seperti aku. Kalian berdua benar-benar menyebalkan. Oh, mau dipasang di mana? Belum tahu, Van. Kenapa tidak dipasang di sana, Sergei? Kalau silau kena cahaya siang.
Oh iya, aku baru ingat kau hari ini, Sergio. Percetakan kami ingin membuat 500 poster reproduksi lukisan. Poster. Ya, di atas dasar putih. Poster? Ya, dasarnya putih seperti ini. Hei, Andreas ini tidak putih, Pak. Iya, tentu saja buat gampangnya saja. Menurut lukisan itu tidak putih, Pak. Ya, betul-betul putih juga, Mak. Iya. Oh iya? Ada warna apa saja yang kau lihat? Aku melihat warna kuning, Yup. abu-abu dan sedikit garis-garis agak jingga. Yes. Dan kau merasa tersentuh dengan warna-warna itu? Iya, tentu saja aku merasa tersentuh dengan warna-warna itu. Bravo. Tidak konsisten. Kamu masuk hibrida, makhluk lembek. Kenapa kau begitu agresif pada Ivan? Karena dia hanya pengekor, penjilat. Silo oleh duit, silo oleh hal-hal yang dianggapnya seni. Seni yang membuatmu muak. Ini kenapa sih? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa, Pan? Bagaimana bisa di depanku, Pan? Kamu bilang warna-warna ini membuatmu tersentuh. Di depanmu apa, Mak? Warna-warna itu membuat aku tersentuh, benar. Jangan coba-coba terus menguasai, Mak. Warna-warna ini membuatmu tersentuh, Pan. Ya, warna-warna itu membuat aku tersentuh, Mak. Warna-warna ini membuatmu tersentuh. Ya. Warna-warna itu membuat dia tersentuh. Dia punya hak. Tidak. Dia tidak punya hak. Apa? Dia tidak punya hak. Kenapa aku tidak punya hak? Mengapa dia tidak punya hak? Karena warna-warna ini tidak ada. Tidak mungkin warna-warna ini membuat dia tersentuh. Warna-warna itu tidak membuat aku tersentuh, Mak. Warna-warna ini tidak ada, Pan. Tidak mungkin warna-warna ini membuatmu tersentuh. Itu pendapatmu, Mak. Jangan kau bawa-bawa aku. Apa hinanya kau, Pan? Oh, ini siapa sih, Mak? Sehingga memaksakan hukum-hukummu. Kau menjadi orang yang tidak menyukai apa-apa. Mana rendah semua orang yang bertekad untuk tidak menjadi orang pada zamannya. Apa maksudmu orang pada zaman? Aku pulang. Evan, mau kemana, Pak? Mau kemana? Buat apa aku terus mendengarkan kalian perang mulut? Jangan agak tersinggung, Pak. Kalau kau pergi berarti kau setuju dengan dia. Nah, orang pada zamannya adalah orang yang hidup pada zamannya. Apa? Ketololan apa lagi? Bagaimana bisa orang hidup di luar zamannya? Nah, orang pada zamannya adalah orang-orang yang 20 tahun lagi atau 100 tahun lagi bisa dikatakan dia mewakili Sergio. zaman. Untuk apa? Untuk apa gimana? Ya, untuk apa? Apa pentingnya untukku bahwa suatu hari kelak aku dikatakan mewakili orang pada zaman? Bukan kau yang kumaksud, Mak. Kalau kau masa bodoh. Orang pada zamannya adalah orang-orang yang sebagian kita kagumi. Dia bisa dikatakan dia menyumbangkan sesuatu untuk zamannya. Orang pada zamannya tidak membatasi sejarah seni lukis dengan pemandangan Prancis utara bergaya hippo Holland Belanda. Prancis Selatan. Ya, sama saja. Beda dong. Sama saja. Beda. Sama. Mak, orang pada zamannya berpartisipasi pada dinamika intrinsik dan evolusi. Sergio. Dan menurutmu itu baik? Tidak baik, tidak buruk. Kenapa harus dikasih nilainya? Sergio. Iya. Dan kamu misalnya, kamu berpartisipasi pada dinamika intrinsik dan evolusi. Ya. Kalau Ivan, Tentu saja tidak. Seorang makhluk hibrida sepertiku tidak akan pernah berpartisipasi apa-apa dan aku pun juga karena aku hanya daging dan tulang. Ivan dengan caranya adalah orang pada zamannya. dari mana kamu bisa dapatkan ini? Bukan dari sampah yang tergantung di atas perapian rumah Ivan. Itu bukan sampah, Mak. Itu lukisan. Itu bukan sampah, Mak. Benar, itu sampah. Bukan. Itu bukan sampah. Itu Sampah. lukisan. Bukan. Terserah. Ivan dengan gaya hidup dan cara berpikirnya bisa dikatakan dia mewakili manusia kontemporer. Dan kau juga sebenarnya. Lukisan. Iya, Van. Sorry. Tapi kau ini model orang pada zaman. Semakin kau menghindar, semakin kau menjadi model zaman. Terus, masalahnya gimana sekarang? Masalahnya terletak pada diri Pak. Kau bertekad untuk melepaskan diri dari lingkaran manusia dan tidak berhasil. Kau sekarang ini seperti dalam pasir Isa. Semakin kau menghindar, semakin kau terpisah. Minta maaf pada Ivan. Ivan pengecut. Ayo. Ivan. Oh! Bravo. Aku tidak enak menyakiti hati Ivan. Akhirnya ada juga kalimat yang sedikit berperi kemanusiaan. Oh, maaf.
Maka aku baru ingat, Mak. Lukisan yang tadi kau bilang sampah. Kalau tidak salah, pelukisnya adalah ayahnya, Mak. Oh iya? Gawat sekali, Mak. Tapi kamu tadi juga bilang kan bahwa lukisan itu sampah. Iya, aku baru sadar setelah mengatakannya. Ivan kembali. Sampai aku turun lewat tangga dan sampai tergopoh-gopoh aku mikir pengecut makhluk hibrida tidak konsisten. Aku ingin mengambil senjata, Mak, dan aku ingin menembakmu. Dan kau tahu apakah aku ingin lepaskan penjilat. Sampai di bawah aku malah mikir, buat apa kau 6 tahun ikut terapi kalau hanya akan berakhir dengan membunuh sahabat? Dan buat apa kau 6 tahun ikut terapi kalau kau tidak mampu mengetahui bahwa di balik kegagalan verbal itu terdapat kepedihan yang dalam? Tenang, Pak. Aku harus menaiki tangga kembali. Aku akan menaiki tangga kembali, ya. Dan aku melihat kembali, Pak. Aku melihat minta tolong dan aku akan menolongmu, Pak. Aku akan menolongmu biar aku sendiri. Api yang kencang, Pak. Ivan, aku sudah menceritakan tentang kalian berdua pada Nicholson. Kau cerita tentang kami pada Nicholson? Iya, aku menceritakan tentang kalian pada Nicholson. Kenapa kau cerita tentang kami? Aku melarangmu untuk berbicara tentang kami kepada psikolog gendeng itu. Kau tidak bisa melarangku untuk berbuat apapun, Mak. Kenapa kau cerita tentang kami? Ya, aku merasa bahwa hubungan kalian tegang dan aku ingin Nicholson menjelaskannya. Psikolog gendeng itu bilang apa? Dia mengatakan sesuatu yang lucu. Memang orang-orang seperti itu mau memberikan pendapatnya. Biasanya tidak, Mak, tapi kemarin dia memberikan pendapatnya. Dia tidak pernah bergerak, Mak, tapi kemarin aku suruh bergerak. Oke, apa katanya? Buat apa kita tahu? Aku ingin dengar apa yang dikatakan psikolog gendeng itu. Kalian ingin tahu? Ya. Jaket, Mak. Jaket. Memangnya kamu mencatatnya? Catat karena rumit. Aku bacakan ya. Dengerin. Kalau aku adalah aku karena aku adalah aku. Dan kalau kamu adalah kamu karena kamu adalah kamu, aku bukanlah aku dan kamu bukanlah kamu. Tapi kalau aku adalah aku karena kamu adalah kamu dan kalau kamu adalah kamu karena aku adalah aku, maka aku bukanlah aku dan kamu bukanlah kamu. Kamu bayar berapa? 400.000 franc 2 kali seminggu. Tunai. Aku baru tahu. Kalau kita tidak bisa bayar pakai cek. Freud bilang kita harus merasakan bau uang yang melayang. Oh iya. Kamu beruntung, Pan, punya psikolog seperti dia. Benar sekali, Pan. Tolong sekalian minta salinannya, Pan. Pasti akan sangat berguna untuk kamu. Kalian keliru, maknanya sangat dalam. Dalam. Kalau kamu kembali kemari untuk menyodorkan pipimu yang lain, berarti kamu harus berterima kasih pada psikolog ini. Karena dia telah membuatmu seperti banci. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kamu senang. Itu karena dia tidak mau mengakui bahwa aku benar-benar menyukai Antrios Musen. Setan mengenai pendapat kalian tentang Antrios. Kau walaupun dia. Makin aku lihat, makin aku suka, sumpah. Aku suruh kita sudahi saja diskusi mengenai lukisan ini, oke? Kebijakan ini tidak menarik. Kenapa kamu jadi sakit hati begitu? Tidak sakit hati, Mak. Kalian berdua sudah mengungkapkan pendapat kalian. Pembicaraan selesai. Kamu tersinggung kan? Aku tidak tersinggung, aku letih. Kalau kamu sakit hati karena omongan orang lain, berarti kamu tergantung apa kata orang lain. Aku letih, Mak. Pembicaraan ini steril. Terus terang aku hampir-hampir jenuh bersama kalian. Kita makan. Apa kalian tidak pergi berdua saja, kan? Pergi berdua. Oh, jangan gitu dong, Sergio. Kita kan lagi kumpul bertiga nih. Tampaknya tidak begitu berhasil. Kita tidak layak untuk memandangnya. Tepat sekali. Atau kamu takut karena aku di sini, kamu jadi ikut apa kata penilaian? Enggak. Tapi kenyataannya kamu membeli lukisannya. Kamu mengambilkan 200 juta franc untuk membeli tai. Jangan Tai. Oke. Karena kita sudah pada tahap membuka hati, aku akan katakan pada aku peduli. Aku peduli laut tahu dan sindiran yang kau gunakan untuk memaksa aku berpendapat bahwa kalian ini menggelikan. Kau menyangkal bahwa aku benar-benar menyukai lukisan ini. Kau menciptakan persekongkolan di antara kita dengan memakai istilah yang paling menjauhkan kita belakangan ini. Curigaan terus-menerus yang kau tunjukkan.
tidak pernah membayangkan kalau kamu benar-benar menyukai lukisan itu. Kenapa, Mak? Karena aku tidak sanggup menyayangi Sirki yang membeli lukisan itu. Kenapa kau bilang yang membeli bukan yang menyukai? Karena aku tidak sanggup membayangkan kalau kamu benar-benar menyukai lukisan itu. Lalu kenapa aku beli kau tidak suka? Aku saja gemuk-gemuk. Itu masalahnya. Ya, Cak. Bagaimana dia menjawab dengan makna tersembunyi seperti orang tua? Mak, detik pun kau tidak bisa membayangkan bahwa aku benar-benar menyukai lukisan itu. Dan aku bisa tersinggung mendengar pendapatmu yang absurd. Jangan. Tidak bisa diganggu gugat dan bercampur dengan rasa muak. Sama sekali tidak. Baik, waktu kau minta pendapatku tentang Paula, gadis yang mendukungku bahwa penyakit Ehlers-Danlos dapat disembuhkan dengan ramuan alami, aku tidak bilang dia buruk rupa, tidak menarik, jelek. Waktu itu aku bisa saja mengatakan. Itu benar pendapatmu tentang Paula. Tidak. Menurutmu? Tidak, kita tidak bisa berpendapat Itu begitu tentang tentang Paula. tentang Iya, Paula. iya, Mas tidak. Kau rasakan sendiri bagaimana rasanya kan? Itu benar pendapatmu tentang Paula, Sirki. Bahkan lebih lagi, aku akan katakan dari caranya menepis asap rokok. Ya. Jangan. Gerakan tangan yang tampak tak bermakna, tapi caranya menepis asap rokok menggambarkan inti dari kekasaran.